Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadukallahumma rabbana kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'illahi samad. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan hari ini akan kita sampaikan beberapa hal yang dijadikan pedoman bahwa rusaknya hati seseorang ada beberapa macam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fasadal qulubi an sittati asya. Sesungguhnya rusaknya hati seseorang itu ada 6 perkara. 6 tempat ini, yang pertama, orang tersebut itu selalu melakukan perbuatan dosa atau sengaja melakukan dosa dengan harapan dia mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tersebut lalai dengan dirinya bahwa umurnya itu kan belum tentu panjang, tetapi dia sengaja melakukan perbuatan yang pertama ini, yakni orang tersebut melakukan perbuatan dosa dengan harapan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yudnibuna biroja'it taubati. Jadi malah justru orang itu sengaja melakukan perbuatan dosa dengan harapan dia itu akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu sudah datang, tidak bisa diajukan, tidak bisa diundur. Jangan mempermainkan dengan dosa atau kesalahan, atau sengaja melakukan kesalahan atau dosa, karena hal tersebut justru nanti akan membuat dirinya itu asik, dirinya terlena, dan belum tentu dia itu akan sempat untuk bertaubat. Maka kalau ada orang yang menyepelekan melakukan perbuatan buruk atau dosa dengan sengaja, maka dia dianggap bahwa dalam dirinya itu hatinya rusak. Yang kedua, wa yu'allimunal ilma la ya'malun. Orang itu mempunyai ilmu, mencari ilmu, punya banyak ilmu, tetapi tidak mau mengamalkan. Ibarat pohon, dia itu pohon yang tidak ada buahnya. Ilmu itu tentunya harusnya diamalkan. Jikalau kita itu memang menginginkan apa yang kita miliki itu berbuah. Orang tahu, orang paham, tetapi sering sekali tidak mau mengamalkan. Sehingga ketika dalam dirinya itu dia sendiri itu sudah menyepelekan dengan tidak mengamalkan, maka hatinya rusak. Yang ketiga, wa ya'kuluna rizqallahi wa la yashkurun. Orang itu memakan rizkinya Allah, menerima rizkinya Allah, tetapi tidak mau bersyukur. Dia mau makan, tetapi masih saja dia itu merasa kurang. Buktinya apa? Ketika orang bangun dari tidur, itu kan orang tersebut itu mendapat rezeki dari Allah berupa dia bisa bernafas dengan lancar tanpa alat buatan, dengan alat bantu. Lah ini merupakan satu rezeki yang sangat luar biasa. Tetapi dia masih punya anggapan bahwa yang dikatakan rizkinya itu adalah ketika dia itu melihat uang banyak, ketika lihat makanan atau hidangan yang luar biasa, ketika dia punya barang atau punya sesuatu yang menarik dan mahal harganya. Nah itu dianggapnya dia itu mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga itu yang nampak. Tetapi ketika sifatnya oksigen atau udara, ini rizki yang luar biasa, yang terkadang manusia itu lalai, sehingga ketika dalam dirinya itu
mau makan, mau minum pemberian dari Allah Subhanahu wa taala berupa oksigen, berupa hujan, tetapi masih aja dirinya itu tidak bersyukur, maka hatinya itu rusak. Yang keempat, wa idza amilu la yuhlisun. Orang itu beramal, melakukan amal kebajikan, melakukan pekerjaan, melaksanakan aktivitas, tetapi dia tidak ikhlas. Dia melakukannya itu masih hanya ingin disanjung oleh orang, ingin supaya mendapat penghargaan atau reward, supaya mendapat alam dari orang lain, sehingga ada ketergantungan terhadap manusia, dan itu pun dia terkadang melakukannya kurang ikhlas jikalau tidak dihargai. Maka jikalau seseorang itu melakukan sesuatu masih punya harapan disanjung oleh orang, siap-siaplah untuk sakit hati. Tetapi kalau manusia itu sudah melakukan perbuatan atau beramal, dia itu sudah lillahi ta'ala, maka tidak berharap lagi mendapat sanjungan pujian dari orang lain. Ini yang harusnya dilakukan. Kebanyakan manusia itu justru malah melakukan amal atau perbuatan tetapi tidak ikhlas, masih punya perhitungan supaya mendapatkan sesuatu. Ini menandakan bahwa hatinya itu ikhlas. Demikian pula dengan puasa Ramadan atau melakukan amal yang lainnya. Amal Ramadan, tentunya orang berpuasa itu masih ingin dilihat oleh orang lain, dirinya itu kelihatan haus dan laparnya. Tetapi sebenarnya ketika seseorang itu mengamalkan puasa dengan berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka tidak butuh lagi sanjungan atau dilihat oleh orang lain. Oleh karena itu, pemirsa yang budiman, mari ketika kita sudah melakukan perbuatan atau beramal, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ketika sudah ikhlas nanti akan jadi tabungan di akhirat. Yang kelima, wa ma yardauna bi kismatillah. Hatinya seseorang itu mati, itu yang kelima adalah dia itu tidak mau menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Pembagian dari Allah Subhanahu wa taala dia tidak terima. Dengan diberi wajahnya yang mungkin kurang ganteng, wajahnya yang kurang cantik, badannya yang mungkin pendek, kulitnya yang hitam, atau mungkin ekonominya yang pas-pasan, atau dalam keadaan keluarga yang mungkin tidak seimbang dengan tetangganya yang lain, maka orang tersebut kalau dalam dirinya itu merasa kurang atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, ini dikatakan hatinya seseorang itu mati. Oleh karena itu orang itu sebenarnya harusnya qanaah, menerima apa pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan qanaahnya? Apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, dia jaga, dia rawat, dan semuanya dijadikan untuk lahan sebagai alat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa yadfanuna mautahum wa la ya'tabirun. Hati seseorang itu mati yang keenam adalah dia sering merawat jenazah, dia suka takziah, dia suka untuk mengantarkan jenazahnya sampai ke makam, tetapi orang tersebut tidak iktibar, tidak mengambil hikmah dari kematian seseorang. Terkadang di dalam suasana kematian harusnya seorang takziah atau orang yang bertakziah itu adalah menghibur, justru di sana selfie, di sana gojekan, di sana tertawa, di sana malah justru asik dengan teman-teman, kumpul di pojokan, atau mungkin di depan makam, dia sempat di depan jenazah, di depan makam, dia selfie, dengan tanpa dia itu empati terhadap keluarga yang meninggal dunia. Dia tidak mengambil hikmah dari kematian seseorang, maka hati seseorang ini adalah mati. Tanda-tanda hati seseorang itu mati, itulah ada pada orang yang ketika dia merawat, dia takziah, tetapi tidak mengambil hikmahnya. Yang seharusnya diambil hikmahnya adalah ketika ada jenazah yang ternyata usianya panjang, dia mencari
Bagaimana orang yang meninggal ini kok bisa berumur panjang? Dilihat dari pergaulannya, dilihat dari makanannya, dilihat dari gaya hidupnya. Ternyata itulah yang perlu kita ambil hikmahnya, supaya kita juga bisa berhati-hati dan bisa menjadi orang yang berumur panjang juga. Ada juga ketika jenazah itu masih muda, tetapi kemudian diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umurnya dengan cara yang singkat. Kemudian kita itibar penyebabnya apa? Ternyata mungkin gaya hidupnya yang tidak sehat. Dia suka makan, minum yang haram. Dia suka berfoya-foya. Dia merasa bahwa hidupnya adalah untuk saat ini, tidak memikirkan masa depan. Maka hal ini pun itu juga akan kita jadikan sebagai itibar, supaya kita hati-hati untuk menjaga pola makan. Bagaimana kita mencari maisah, bagaimana kita mencukupi gaya hidup kita dengan cara yang baik. Demikian pula dalam hal agama, kita juga seharusnya melihat ketika orang yang meninggal dunia, dia banyak sekali yang bertakziah, banyak orang yang peduli, banyak orang yang mendoakan. Maka itu kita tiru, supaya ketika kita nantinya meninggal dunia juga sama seperti jenazah yang kita lihat, yang kita takziahi. Demikian 6 hal yang dikatakan perusak hati. Oleh karena itu, supaya kita hati-hati, mari 6 perkara ini kita jadikan sebagai pedoman supaya kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.